pagi semuanya. Terima kasih telah hadir di rapat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di perusahaan PT Mekar Lestari. Tujuan rapat ini adalah untuk merumuskan perencanaan pengadaan yang akan mendukung pengembangan dan operasional perusahaan. Mari kita mulai dengan membuka sesi diskusi. Saya ingin mendengar pandangan dan masukan dari masing-masing peserta terkait kebutuhan dan prioritas pengadaan yang perlu kita pertimbangkan. Siapa yang ingin memulai? Terima kasih kepada moderator. Kami perlu memastikan bahwa rencana pengadaan ini sejalan dengan visi dan tujuan. Jangka panjang perusahaan kita harus berfokus pada aspek-aspek yang memberikan nilai tambah dalam mengikuti perkembangan industri. Saya setuju, pengadaan sarana dan prasarana harus mendukung efisiensi operasional. Salah satu prioritas saya adalah peningkatan infrastruktur produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi. Tentu, namun kita juga perlu memastikan bahwa pengadaan ini sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Keuangan yang sehat adalah fondasi yang penting bagi pengembangan perusahaan. Saya ingin menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan dalam pengadaan ini. Ruang kerja yang nyaman dan fasilitas yang memadai akan berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan karyawan. Saya setuju. Pengadaan perangkat teknologi dan infrastruktur TI juga harus dipertimbangkan. Teknologi yang canggih akan membantu perusahaan kita tetap kompetitif. Saya ingin menyarankan agar kita mempertimbangkan fasilitas untuk pengembangan dan pelaksanaan kampanye pemasaran. Ini akan membantu kami memasarkan produk dengan lebih efektif. Terima kasih atas masukan dari setiap anggota. Sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan semua aspek ini dalam rencana pengadaan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menyoroti pentingnya mendukung inisiatif keberlanjutan dalam pengadaan ini. Kita perlu memilih opsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan bahan ramah lingkungan. Benar. Dan seiring dengan itu, kita juga harus memperhatikan aspek keamanan data dalam pengadaan teknologi informasi, perlindungan data, dan privasi pelanggan adalah prioritas utama. Tentu, dan terkait dengan itu, saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu melakukan analisis ROI, Return on Investment, yang cermat terhadap setiap pengadaan yang direncanakan. Kita harus memastikan bahwa investasi yang kita lakukan memberikan nilai tambah yang signifikan. Saya ingin menambahkan mengenai pelatihan karyawan terkait penggunaan peralatan baru, kesiapan dan pengetahuan karyawan dalam mengoperasikan sarana yang baru sangat penting. Dan saya setuju tentang itu. Kami juga perlu mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan ini agar tidak mengganggu operasional produksi. Ya. Saya ingin menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dalam pengadaan ini. Fasilitas yang mendukung pengalaman pelanggan akan memberikan dampak positif pada citra perusahaan. Ya. Semua masukan yang telah disampaikan sangat berharga. Tim yang telah dibentuk akan mengintegrasi semua aspek ini dalam perencanaan pengadaan yang lebih rinci. Saya ingin mengingatkan bahwa transparansi dan komunikasi yang baik dalam proses ini sangat penting. Setiap perkembangan akan diinformasikan kepada semua pihak yang terkait. Kenapa sih perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana? Penjelasan ini tentang pentingnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana di perusahaan. Saya rasa kita semua setuju bahwa fasilitas yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Benar sekali. Apa pendapat kita tentang tujuan dari perencanaan ini? Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kita memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pekerjaan kita serta mempersiapkan untuk pertumbuhan masa depan. Lanjut dengan penjelasan tentang tujuan dan manfaat dari perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Dengan memiliki perencanaan yang baik, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik dan mengalokasikan anggaran dengan bijak. Ini akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Apakah masih ada tambahan tentang perencanaan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas perusahaan ini?
Saya pikir kita perlu memperhatikan aspek teknologi, misalnya peningkatan sistem jaringan dan perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Saya sependapat. Selain itu, mungkin kita juga perlu memikirkan ruang tambahan untuk pertumbuhan tim. Baik, itu harus dimasukkan dalam perencanaan. Lanjut dengan agenda kita selanjutnya, yaitu penentuan langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Saya pikir kita perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan ini. Tim ini akan memastikan bahwa setiap detail diurus dengan baik. Setuju. Tim ini juga bisa bertanggung jawab untuk memantau perkembangan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Bagus, mari kita tugaskan anggota tim. Agenda kelima adalah penugasan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota tim. Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Saya pikir kita dapat membuat daftar tugas yang harus diselesaikan dan kemudian memilih siapa yang paling sesuai untuk setiap tugas berdasarkan keahlian dan pengalaman. Sepakat, saya akan mengkoordinasi daftar tugas ini dan mendistribusikannya kepada masing-masing anggota tim. Saya selaku moderator hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa perencanaan ini adalah langkah penting untuk masa depan perusahaan kita. Semua usulan dan ide harus terbuka untuk diskusi. Sangat benar, dengan kerjasama tim yang baik, saya yakin kita akan memiliki perencanaan yang kuat dan efektif. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ditambahkan, kita akan mengakhiri sesi diskusi ini. Terima kasih atas keterlibatan dan kontribusi dari semua rekan. Tim perencanaan akan segera memulai tahap berikutnya dan mengadakan pertemuan lanjutan. Rapat ini selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berhadir pada rapat kita kali ini. Bisa ini